Bab 36. Cek. Dia tidak tahu kalau yang ia hadapi ini adalah istrinya, ucap Kaira kesal. Lebih baik aku menemui Tuan Robert dan mengundurkan diri dari perusahaan ini, dan Tuan Rayhan tidak akan terus-terusan menerorku dengan mengatakan apakah pengunduran dirimu diterima, ucap Kaira lalu segera bergegas ke ruangan Robert. Tok tok tok, masuk. Tuan, panggil Kaira. Kai. Ada apa? Tanya Robert. Tuan, maafkan saya sebelumnya. Saya datang ke sini ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini, ucap Kaira. Apa? Kau ingin mengundurkan diri? Kenapa, Kaira? Beritahu aku alasannya kenapa kau ingin berhenti bekerja di perusahaanku. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman dan kau berhenti bekerja? Katakan padaku jika iya, aku akan memecat orang itu, ucap panjang Robert. Tidak ada, Tuan. Hanya saja saya ingin belajar mandiri dengan membangun usaha saya, Tuan, ucap Kaira. Tidak, aku tidak menerima pengunduran diri darimu, ucap Robert tegas. Jika gaji yang kau dapatkan kurang maka aku akan menaikkannya, ucap Robert yang tak mau Kaira berhenti bekerja dengannya. Tuan, Anda sudah berjanji pada saya. Ketika Anda sudah kembali lagi ke perusahaan ini Anda tidak akan menghalangi kapanpun saya ingin berhenti bekerja. Itu sudah kita sepakati bersama, Tuan. Jadi Anda tidak bisa menghalangi saya untuk berhenti bekerja, dan ini sudah waktunya saya menata masa depan saya dengan melanjutkan bisnis yang sedang saya bangun, ucap Kaira tegas. Kai, kau sudah kuanggap seperti putriku sendiri dan aku tidak mau melihat anakku kesusahan di luar sana. Bagaimana jika ada orang yang ingin menyakitimu? Aku tidak ingin melihat anakku terluka, ucap Robert sedih. Dak, percayalah pada putrimu ini. Aku akan baik-baik saja. Jadi maukah kau menuruti keinginanku? Tanya Kaira memohon. Baiklah, kau boleh berhenti bekerja tapi kau boleh keluar dari perusahaan ini besok. Dan aku harap kau menghargai keputusanku ini, Kai, dan mulai sekarang aku hanya ingin mendengar kau memanggilku dengan Daddy, ucap Robert yang sangat sayang dengan Kaira. Terima kasih, Dad, ucap Kaira tersenyum. Bolehkah aku memelukmu, anakku, ucap Robert. Tentu saja, karena saya adalah putrimu, ucap Kaira lalu memeluk Robert. Lihatlah sekarang teman putrimu sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, gumam Robert dalam hati, dan tanpa sengaja ia menitikkan air mata karena teringat kenangannya dengan sahabatnya atau ayahnya, Kaira. Dad, kenapa menangis? Tanya Kaira lalu melepaskan pelukan dan menghapuskan air mata Robert. Dad, aku hanya berhenti bekerja bukannya pergi jauh. Kenapa kau menangis? Tanya Kaira. Ini tangisan bahagia, anakku, karena sekarang kau sudah dewasa dan sudah menentukan jalan hidupmu sendiri, ucap Robert. Sudahlah, lebih baik kau sekarang pergilah ke ruanganmu dan lanjutkanlah pekerjaanmu. Seperti perjanjian kita, kau baru bisa berhenti itu besok. Kau ingatkan, Kai? Ucap Robert. Hahaha. Iya, Dad, aku ingat. Kalau begitu aku permisi dulu, ucap Kaira lalu menundukkan diri. Nona, Anda benar berhenti bekerja? Tanya Arion. Iya. Aku terpaksa, ucap Kaira lemas. Pasti Tuan Rayhan yang menyuruhmu berhenti bekerja. Diki yang memberitahuku, ucap Arion. Kau benar, ucap Kaira, tapi menurutku memang Anda harus berhenti bekerja dan fokus mengurus suami Anda, Nona, ucap Arion. Tunggu Arkau, aku sudah mengetahuinya, Nyonya Anda adalah istri dari Tuan Rayhan, ucap Arion yang membuat Kaira terkejut. Dan tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang yang mendengar percakapan mereka dengan tangan yang mengepal. Bab 37.
Di ruangannya Yuna. Tidak, teriak Yuna membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Tidak, Raihan hanya milikku. Milikku seorang. Tidak akan aku biarkan Kaira merebutnya. Hahaha, tidak mungkin, Raihanku sudah menikah, ucap Yuna menggila. Aku akan menyingkirkanmu, Kaira. Tak peduli kau anak dari sahabatnya dediku. Aku akan menyingkirkanmu karena kau sudah merebut Raihanku, ucap Yuna penuh emosi. Akan aku singkirkan orang yang mengganggu jalanku untuk mendapatkan Raihanku, ucap Yuna, dan matanya menatap sebuah undangan yang khusus para pengusaha saja yang akan menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan besok malam. Senyuman licik muncul di wajah Kaira dan segera mengambil handphonenya dan menelpon seseorang. Aku mempunyai tugas untukmu, ucap Yuna menyeringai licik dan menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan orang tersebut. Itu hal yang mudah, Nona, ucap seseorang itu. Aku tidak mau rencanaku ini gagal, ucap Yuna. Saya jamin bahwa ini akan berhasil, Nona, ucap orang itu. Baguslah. Dan jika kau berhasil menjalankan tugasmu, aku akan membayarmu 3 kali lipat, ucap Yuna yang membuat orang itu semangat. Baik, Nona, ucap orang itu dan panggilan diakhiri oleh Yuna. Let's play game, ucap Yuna tersenyum misterius. Ada apa, Dik? Tanya Kaira setelah sampai di lobi. Nyonya, Anda disuruh Tuan ke kantornya, ucap Diki. Ada keperluan apa? Tanya Kaira. Saya tidak tahu, Nyonya. Saya hanya diperintahkan untuk menjemput Anda, ucap Diki. Tapi ini aku masih di kantor Dik dan masih di jam kerja, ucap Kaira. Anda tenang saja, saya sudah memberitahu Arion untuk menghandle pekerjaan Anda dulu, Nona, ucap Diki. Baiklah. Ayo, ucap Kaira. Perusahaan REYZ Company Corp, Tuan, panggil Kaira. Kau sudah datang, ucap Raihan lalu menghampiri Kaira. Duduklah, lanjutnya. Ada apa Anda memanggilku, Tuan? Tanya Kaira. Tidak ada. Memangnya aku tidak boleh bertemu dengan istriku sendiri, ucap Raihan yang membuat pipi Kaira memanas. Prok prok prok, suara tepukan tangan Raihan dan segera para pelayan datang dan membawa makanan di tangan mereka dan menyajikannya. Selamat menikmati, Tuan Nyonya, ucap pelayan itu ramah dan pergi. Tuan, mereka pelayan yang ada di mansion. Aku menyuruh mereka datang untuk membawa makanan. Karena aku tidak mau makan masakan luar, ucap Raihan. Makanlah. Aku tahu kau pasti belum makan, ucap Raihan. Melihat banyaknya makanan di depanku ini, aku sudah kenyang lebih dulu, Tuan, ucap Kaira. Makan, tekan Raihan yang membuat Kaira meneguk air liurnya. Tapi ini terlalu banyak dan tidak mungkin habis, Tuan. Aku tidak mau tahu, kau harus menghabiskan makanan itu, ucap Raihan. Glek Kaira yang mendengarnya mendadak tenggorokannya kering. Baik, Tuan, ucap Kaira lalu makan. Tuan, Anda tidak mau makan? Tanya Kaira. Tidak. Melihatmu makan saja sudah membuatku kenyang, ucap Raihan. Cobalah dulu, Tuan, ini sangat lezat, ucap Kaira lalu menyodorkan sesendok makanan ke mulut Raihan menggunakan sendok bekasnya dan membuat Raihan tertegun. Oh, maaf, Tuan. Aku akan ganti sendoknya, ucap Kaira yang ingin menarik kembali tangannya yang memegang sendok di depan mulut Raihan, tapi segera ditahan oleh Raihan dan Raihan pun langsung mengarahkan makanan itu ke mulutnya dengan menggenggam tangan Kaira yang memegang sendok. Gimana? Tanya Kaira penasaran. Lumayan. Enak kan, sudah ku bilang kalau ini enak,
ucap Kaira lalu kembali menyuapi Raihan dan dirinya pun ikut makan menggunakan sendok yang sama dengan Raihan. Bab 38. Tak terasa makanan yang banyak tadi kini hanya tinggal sedikit. Ini pertama kalinya setelah sekian lama aku tidak makan banyak, ucap Raihan dalam hati. Apa yang ingin kau lakukan? Ucap Raihan yang melihat Kaira sedang membereskan makanan. Saya ingin membereskan ini tuan, ucap Kaira. Letakkan itu, ucap Raihan dan Kaira hanya menuruti keinginan Raihan. Raihan pun kembali memanggil pelayan tadi untuk membereskan makanan yang mereka makan. Ini, minumlah, ucap Raihan memberikan obat pada Kaira. Terima kasih, ucap Kaira tersenyum. Apakah pengunduran dirimu diterima? Tanya Raihan. Iya tuan, tapi tuan Robert mengizinkanku untuk berhenti besok sore, jadi hari ini dan besok aku masih bekerja, ucap Kaira. Cek. Orang tua itu ingin menyulitkanmu, ucap Raihan dalam hati. Tuan, saya ingin kembali ke kantor lagi. Terima kasih untuk makanannya, ucap Kaira. Sopir sudah menunggu di depan untuk mengantarmu, ucap Raihan. Saya permisi tuan, ucap Kaira. Terima kasih pak, ucap Kaira. Sama-sama nyonya, ucap sopir pribadi Kaira. Permisi nona, Anda diminta untuk ke ruangan Nona Yuna, ucap resepsionis. Baiklah, jawab Kaira. Tok tok tok. Masuk, nona, panggil Kaira. Kai, kau benaran berhenti bekerja? Tanya Yuna. Iya nona, kenapa? Apa kejadian tadi sehingga kau berhenti bekerja? Tanya Yuna. Tidak nona. Saya hanya ingin membangun usaha saya sendiri dan mencoba untuk mandiri, ucap Kaira. Oh, ucap Yuna. Apakah ada yang Anda butuhkan? Jika tidak, saya ingin izin ke ruangan saya, ucap Kaira. Tidak ada. Kau boleh pergi, ucap Yuna. Kau harus siapkan dirimu mulai sekarang Kaira, gumam Yuna licik menatap tubuh Kaira yang perlahan menghilang dari pandangannya. Hari sudah sore dan Kaira segera pulang bersama sang sopir pribadi. Pak, berhenti pak, ucap Kaira. Ada apa nyonya? Tanya sopir. Saya pingin makan cireng pak. Jadi tolak berhentikan mobilnya, ucap Kaira. Iya nona. Kenapa? Apa kejadian tadi sehingga kau berhenti bekerja? Tanya Yuna. Tidak nona. Saya hanya ingin membangun usaha saya sendiri dan mencoba untuk mandiri, ucap Kaira. Oh, ucap Yuna. Apakah ada yang Anda butuhkan? Jika tidak, saya ingin izin ke ruangan saya, ucap Kaira. Tidak ada. Kau boleh pergi, ucap Yuna. Kau harus siapkan dirimu mulai sekarang Kaira, gumam Yuna licik menatap tubuh Kaira yang perlahan menghilang dari pandangannya. Hari sudah sore dan Kaira segera pulang bersama sang sopir pribadi. Pak, berhenti pak, ucap Kaira. Ada apa nyonya? Tanya sopir. Saya pingin makan cireng pak. Jadi tolak berhentikan mobilnya, ucap Kaira. Tapi nyonya tuan akan marah jika ia tahu Anda makan-makan luar dan bisa saja nyawa saya melayang karena tidak melarang Anda, ucap sopir. Cemas. Tidak pak, percayalah padaku, tuan tidak akan memarahimu, aku yang akan menanggung semuanya. Jadi tepikan mobilnya, ucap Kaira. Lembut. Baik nyonya, pak, saya mau ini ya 2 bungkus, ucap Kaira. Dibungkus apa? Makan di sini kak? Tanya penjual. Dibungkus aja pak, ucap Kaira. Di sisi lain Raihan kini berada dalam mobil mewahnya dengan Diki yang bersamanya. Kini mereka ingin segera pulang. Entah kenapa Raihan ingin cepat-cepat pulang. Biasanya ia tidak akan pulang jika belum jam 9 malam. Tuan, itu bukannya mobil nyonya, ucap Diki yang membuat Raihan menoleh ke arah yang ditunjuk Diki. Apa yang ia lakukan, ucap Raihan dalam hati.
Sepertinya Nyonya sedang membeli makanan tuan, ucap Diki yang seakan tahu apa yang sedang dipikirkan tuannya itu. Berani-beraninya ia membeli makanan dari luar, ucap Raihan geram. Apa yang harus kita lakukan tuan? Haruskah saya turun dan menjemput Nyonya? Tanya Diki. Tidak usah, biarkan gadis itu memakan apa yang ia suka, ucap Raihan tersenyum miring. Jalan, ucap Raihan, dan mobil mereka pun segera membelah jalanan kota yang sedang ramai karena ini waktu orang-orang pulang kerja. Dan untungnya jalannya tidak macet. Ini Pak, ucap Kaira memberikan sekantong cireng pada sopir. Makasih Nyonya, ucap sopir. Sama-sama. Jalan Pak, hari sudah sore nanti. Macet, ucap Kaira. Baik Nyonya. Aku sangat rindu ini. Sudah lama aku tidak memakannya, ucap Kaira lalu memakan makan yang ia beli tadi. Sang sopir yang melihat Nyonyanya sangat lahap memakan makanannya hanya tersenyum tipis melihatnya.